Para pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang saya cintai, kali ini kita akan membahas seputar bagaimana menciptakan koordinasi yang efektif di dalam organisasi. Tema ini menjadi sangat penting karena menjadi kunci daripada keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan. Beberapa alasan mengapa penting lakukannya koordinasi, diantaranya pertama bahwa koordinasi diperlukan untuk melakukan semua fungsi. Fungsi manajerial dilakukan dengan cara yang lebih baik dengan bantuan koordinasi. Perencanaan juga memerlukan koordinasi antara rencana utama dan subrencana. Rencana departemen mungkin atau bagian yang berbeda itu akan dikoordinasikan untuk menyiapkan rencana bagi seluruh organisasi. Dalam menjalankan fungsi pengorganisasian, perlu adanya koordinasi antar pemenang, pemegang-pemenang, tanggung jawab dan akuntabilitas pada berbagai tingkatan. Koordinasi dalam fungsi kepegawaian diperlukan antara sifat pekerjaan dan kualifikasi pegawai, dan antara sifat pekerjaan dan kompensasi yang dibutuhkan dan tetap. Dalam fungsi pengarahan diperlukan koordinasi antara atasan dan bawahan, antara perintah, instruksi, pedoman, dan lain-lain. Dalam fungsi pengendalian diperlukan koordinasi antara standar yang ditetapkan dan kinerja yang sebenarnya. Yang kedua berkait dengan pentingnya koordinasi diperlukan tentu di semua tingkatan organisasi. Tentu koordinasi di tingkat atas diperlukan untuk menyinkronkan kegiatan organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Pada tingkatan menengah, koordinasi diperlukan untuk menyeimbangkan kegiatan bidang atau seksi yang berbeda untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pada tingkat manajemen yang lebih rendah, aktivitas pekerja dan lainnya itu dikoordinasikan untuk mencapai tujuan bidang atau seksi atau bagian atau subbagian. Yang ketiga, koordinasi diperlukan dalam merupakan fungsi yang paling penting karena koordinasi adalah fungsi dari setiap organisasi. Integrasi berbagai fungsi akan dilakukan melalui koordinasi. Tanpa adanya koordinasi akan terjadi kekacauan dan salah urus. Akan ada kebutuhan koordinasi untuk mengatur hal-hal yang benar. Semua fungsi manajerial berusaha mencapai keterpaduan berbagai upaya dan koordinasi menjadi inti dari manajemen. Masalah yang dihadapi di dalam upaya untuk mencapai koordinasi yang baik itu diantaranya adalah terkait dengan konflik tujuan. Tujuan mungkin akan muncul tumpang tindih, misalnya antara bagian penjualan atau pengadaan yang memperhatikan kepuasan daripada masyarakat, atau bagian produksi yang justru memperhatikan kepatuhan terhadap jadwal produksi. Kondisi ini harus bisa diminimalisir dengan melakukan koordinasi yang baik. Yang kedua terkait dengan ukuran organisasi. Tentu pertumbuhan ukuran organisasi ini dapat menyebabkan masalah, diantaranya jika bidang atau seksi tumbuh karena tugas yang semakin banyak atau melampaui bebannya selama ini. Koordinasi sulit dicapai dalam keadaan seperti itu. Ego unit atau mungkin bidang timbul karena kurangnya pemahaman, kurangnya kerjasama karena ada rasa kecemburuan di antara bagian atau bidang. Yang ketiga, kewenangan tidak terdefinisi dengan baik. Otoritas yang tidak jelas dan tidak terdefinisi serta hubungan bawahan yang kurang baik itu bisa menyebabkan kebingungan dan menimbulkan konflik kewenangan sehingga koordinasi menjadi sulit untuk dicapai. Yang keempat adalah kecenderungan membangun kerajaan. Mengambil keuntungan dari pendelegasian pemenang yang tidak jelas dan tidak terdefinisi, pimpinan bidang atau unit cenderung hanya memperhatikan kepentingan bidang atau unit mereka sendiri sehingga mengabaikan kepentingan organisasi. Kecenderungan membangun kerajaan ini membuat koordinasi akan menjadi sulit. Yang kelima adalah menyelesaikan konflik.
Nah, untuk menyelesaikan konflik ini tentu dengan membuat satu pihak menjadi pemenang dan pihak lainnya kalah. Koordinasi ini tidak akan berhasil dalam jangka panjang karena konflik yang diselesaikan dengan kompromi, yaitu masing-masing pihak sedikit menyerah, hanya menunda penyelesaian perselisihan. Solusi nyata dan abadi terletak pada koordinasi dan integrasi, dan ini menciptakan sintetis kepentingan, dan itu tidak ada yang dikorbankan pada pihak siapapun. Yang keenam adalah kemandirian berpikir dan bertindak. Ketika orang-orang di dalam suatu organisasi mampu bertindak mandiri dan mengarahkan diri mereka sendiri, dan apabila tindakan mereka terletak pada arah yang berbeda, maka koordinasi menjadi sulit untuk dicapai. Nah, yang ketujuh tentu kurangnya semangat kerjasama. Ini salah satu menjadi penyebab koordinasi sulit dicapai. Jika tidak ada semangat kerjasama di antara bidang, unit, pegawai, maka untuk mencapai koordinasi yang efektif merupakan sebuah tantangan tersendiri. Yang kedelapan tentu perbedaan individu. Besarnya perbedaan antara individu yang signifikan di dalam suatu organisasi, terutama terkait dengan persepsi, nilai-nilai, dan keyakinan, maka koordinasi akan sulit untuk dicapai. Penyebab tidak efektifnya koordinasi akibat keterbatasannya hal-hal berikut. Yang pertama itu kurangnya kemampuan administratif. Dalam arti koordinasi harus dicapai di tingkat administratif. Kurangnya kemampuan administratif pada pejabat puncak dan pimpinan di tingkat bawah itu menjadi kendala dalam menjalin koordinasi. Yang kedua adalah perbedaan kualitas pimpinan. Nah, ini pimpinan berbeda ya dalam pemikiran dan kualitas. Ada perbedaan pengetahuan tentunya, termasuk pengalaman, karakter, dan kebijaksanaan pimpinan. Nah, mereka-mereka ini mungkin memiliki tujuan dan ide yang bertentangan di antara mereka, sehingga koordinasi menjadi masalah dalam situasi tersebut. Yang ketiga adalah ketidakpastian terkait dengan masa depan. Nah, ketidakpastian masa depan ini menimbulkan tantangan serius bagi koordinasi yang efektif. Fenomena yang terjadi bisa menjadi penyebab daripada perubahan perilaku manusia yang tidak normal, baik individu maupun kelompok di dalam organisasi. Nah, ini tentu merupakan contoh yang kurang bagus untuk masa depan organisasi. Yang keempat, variasi fungsi pimpinan. Nah, fungsi pimpinan ini tidak statis dan konstan. Ada banyak variasi dalam fungsi-fungsi ini yang dapat menimbulkan masalah di dalam pembentukan koordinasi yang efektif. Yang kelima adalah kurangnya sarana prasarana. Nah, koordinasi ini memerlukan beberapa sarana prasarana seperti kepemimpinan yang efektif. Jika ini tidak tersedia, maka koordinasi tidak dapat dilakukan dalam kegiatan organisasi. Yang keenam adalah kurangnya pengembangan ide yang tepat. Mungkin ada metode pengembangan ide dan program baru yang kurang teratur. Melalui koordinasi seperti apa saja? Tentu pertama terkait dengan rekonsiliasi tujuan. Hal ini dapat dilakukan dengan koordinasi saja. Konflik tujuan muncul karena setiap orang mempersepsikan tujuan organisasi secara berbeda dan mencoba mencapainya dengan caranya sendiri. Hal ini tentu dapat menyebabkan kebingungan dan kekacauan dalam organisasi. Oleh karena itu, koordinasi diperlukan untuk mewujudkan kesatuan tindakan dalam organisasi. Yang kedua tentu prestasi secara keseluruhan ya. Nah, melalui koordinasi memungkinkan untuk menghasilkan pencapaian secara keseluruhan tentu yang akan jauh melebihi jumlah dari bagian-bagian maupun individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian keseluruhan dari 10 pegawai dari sebuah bidang atau unit yang upayanya dikoordinasikan dengan baik akan jauh lebih besar daripada jumlah matematis pencapaian dari individu. Hal ini terjadi karena melalui koordinasi, duplikasi usaha dapat dicegah dan waktu serta energi yang dihemat dapat dimanfaatkan dengan lebih baik dalam tugas-tugas yang lebih kreatif. Yang ketiga, ekonomis dan efisien. Melalui koordinasi,
itu dimungkinkan untuk mewujudkan nilai ekonomis dan efisiensi di dalam organisasi. Koordinasi akan menghindari duplikasi kegiatan karena akan ada penghematan tenaga kerja, waktu, dan peralatan. Ketika kegiatan terintegrasi dengan baik, maka tidak akan ada penundaan yang berdampak pada inefisiensi di dalam organisasi. Yang keempat, tentu hubungan pribadi yang lebih baik. Jika koordinasi dapat dicapai melalui upaya yang sistematis, maka koordinasi yang baik akan memberikan kepuasan kerja kepada pegawai, yang akan menjaga semangat kerja pegawai tetap tinggi. Selain itu, ada hubungan manusia yang baik karena hubungan kewenangan, tanggung jawab yang jelas. Konflik antar pegawai di bagian terdepan atau linen maupun staf itu juga dapat dihindari melalui koordinasi yang tepat. Yang kelima, terkait dengan retensi pegawai. Penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang baik itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan dan retensi pegawai yang baik di dalam organisasi. Jika organisasi dirancang dan dipola sedemikian rupa sehingga setiap pimpinan dan pegawai memperoleh kepuasan kerja, maka akan ada kecenderungan di pihak pimpinan dan pegawai untuk tetap bersama di dalam organisasi. Ketiadaan ini akan menciptakan kondisi yang rumit, di mana akan sulit bagi siapapun untuk bertahan lama di dalam organisasi. Nah, bagaimana teknik-teknik melakukan koordinasi yang baik? Teknik melakukan koordinasi yang baik dapat saya kemukakan di sini. Pertama, tujuan yang harus didefinisikan dengan jelas. Tujuan organisasi harus didefinisikan dengan jelas. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap pegawai. Pegawai yang sadar akan mampu memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam organisasi. Yang kedua, kerjasama. Ketika para pegawai dalam organisasi saling membantu secara sukarela, koordinasi menjadi lebih mudah. Ini dikenal sebagai kerjasama. Jadi kerjasama terjadi dalam organisasi dengan memastikan hubungan yang harmonis di antara para pegawai. Hubungan informal mempercepat kegiatan kerjasama. Nah, oleh karena itu hal ini harus dipromosikan dalam organisasi. Yang ketiga adalah terkait dengan kebijakan dan praktik yang diharmonisasikan. Baik kebijakan, prosedur, dan aturan harus berfungsi sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan secara berkelanjutan. Hanya dengan kebijakan dan prosedur yang selaras yang dapat membantu mencapai tujuan organisasi. Teknik yang keempat adalah struktur organisasi yang sehat. Struktur organisasi yang sehat juga dikenal sebagai teknik koordinasi. Ini karena wewenang dan tanggung jawab telah ditetapkan dengan baik. Organisasi semacam ini tidak menimbulkan masalah dan hampir bebas dari sengketa atau konflik. Teknik yang kelima adalah hierarki manajerial. Hierarki pimpinan dalam organisasi juga bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi. Pada setiap tingkatan atasan itu mengkoordinasikan kegiatan dan bawahan melalui wewenang yang ada padanya. Teknik yang keenam adalah sistem komunikasi. Sistem komunikasi yang baik tentu akan mendorong kerjasama dan saling pengertian antara individu dan kelompok. Hal ini tentu saja membantu dalam koordinasi yang lebih efektif karena setiap aspek mengenai organisasi jelas bagi setiap pegawai. Teknik yang ketujuh adalah petugas penghubung. Nah, petugas penghubung ini ditunjuk dalam organisasi dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi antar bagian, antar unit, dan antar kelompok yang berbeda-beda. Para petugas ini mengatasi hambatan koordinasi agar lebih lancar di dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, langkah-langkah untuk koordinasi yang efektif ini, yang pertama memang harus ada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat di semua tingkatan organisasi. Yang kedua, seluruh kegiatan organisasi harus dibagi berdasarkan bidang atau bagian menurut ukuran organisasi. Yang ketiga, mempersiapkan dan mematuhi aturan dan regulasi, prosedur, kebijakan, dan lain-lain.
Langkah yang keempat adalah terbentuknya sistem komunikasi yang efektif. Yang kelima, pembentukan unit pengaduan bagi para pegawai. Yang keenam, harus ada sistem pelaporan yang tepat. Langkah yang ketujuh adalah pegawai yang terampil harus diberi penghargaan yang memadai dibandingkan yang kurang. Yang kedelapan, pimpinan harus mendorong pegawai untuk berpartisipasi aktif di dalam rapat, konferensi-konferensi, seminar-seminar, dan sejenisnya. Langkah yang kesembilan adalah pimpinan harus mendorong pegawai untuk menjalin hubungan persahabatan dengan orang lain. Yang kesepuluh adalah pimpinan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelatihan di bidang kepemimpinan, termasuk pelatihan mengenai bagaimana mengkoordinasi secara efektif, melakukan perencanaan, melakukan pegawaian, dan sejenisnya. Nah, inilah beberapa tips yang saya berikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di tema yang lain, dan salam reformasi birokrasi.